Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis ingin bahas soal Mesran versus Meditran. Jadi kalau soal oli ya, oli kendaraan lain selain untuk motor, Meditran itu jauh lebih populer daripada Mesran. Ya ada juga yang pakai Shell, Shell Rimula, Shell Rotella. Kalau Shell Rimula itu pernah penulis lihat ada grup khususnya ya, grup khusus pengguna oli Rimula di motor. Kalau penulis sendiri tergantung merek. Jadi penulis sendiri nggak favorit merek Shell. Jadi apa ya, walau seandainya Shellnya olinya menunjukkan bisa untuk motor gitu ya, ada sertifikasi JASU MA atau apa, Shellnya sendiri loh ya yang khusus untuk motor, penulis nggak puas. Beberapa orang memuji oli Shell itu karena nggak pernah coba oli lain. Oli perbandingannya misalnya ya Maklub, AMMPX, ya kayaknya semua oli ya selain oli pabrikan itu ya memang lebih bagus daripada oli pabrikan, karena oli pabrikan itu kayaknya versi paling murah dari oli paling murah yang ada di pasaran tapi dijual mahal. Kan banyak orang menganggap oli pabrikan ya, AM Oil, ya Maklub, SGO, KGO itu oli bagus karena kan harganya lebih mahal daripada rata-rata. Maksudnya yang sekelas segituan lah ya, 60 ribuan gitu, 50 ribu. Dibanding Meditran, murah Meditran, apalagi sama Mesran. Jadi orang memuji sesuatu oli kalau bandingannya dengan oli bawaan, dengan oli pabrikan, ya penulis maaf ya, mbok ya coba dulu oli-oli lain baru ngomong lagi. Kalau bandingnya ya Maklub sama AMMPX, iya oli apa itu? Yang jelas kalau sudah urusannya oli mobil yang dipakai di motor, Meditran itu populer. Selain itu Fastron diesel. Penulis maaf ya, nggak kesampaian nyoba oli Fastron diesel Meditran. Alasannya cuma satu, mereka nggak nyediakan kekentalan 50. Nggak ada Meditran yang belakangnya 50 ya, penulis cari offline, entah di online ada nggak Meditran yang belakangnya 50. Pasti Meditran itu belakangnya 40. Mau yang murah, mau yang mahal, mulai dari Meditran, Meditran S, Meditran SC, Meditran SX, Meditran SX Bio ya, yang paling topnya, yang harganya setara dengan Fastron Techno ya, kalau nggak salah. Fastron Techno 15, yang 10W40. Ini sekarang penulis duduk selonjor ya. Saya cerita dulu sebentar. Jalan kayak gini duduk selonjor. Kalau motornya belum dimodif ya sakit pinggang lewat sini pasti. Karena motor sudah modif, enak duduk selonjor di sini. Masuk jalannya ceklak cekluk, enak ya.
Terus lagi. Entah mengapa Meditran itu populer ya. Dan Mestran itu enggak. Entah mengapa. Mungkin dari sisi harga kali ya. Karena yang apa? Yang Mestran itu lebih murah. Lebih murah daripada Meditran. Penulis lihat di toko online, Mestran dijual 37, Mestran B40 dijual 40, Meditran mulai dari 42, ada yang 45, ya seterusnya ada yang 60, ada yang 85 gitu ya. Penulis mulai awal-awal baca testimoni penggunaan Meditran, mulai dari awal-awal penggunaan awal-awal baca tentang Meditran ya, penggunaan di oli motor, penulis nggak apa namanya ya, nggak terkesan, nggak melihat ini opo hebatnya gitu ya. Saya lihat pesannya kalau lewat jalan yang nyeduk gitu gimana orangnya gitu kan. Oh, biasa. Jadi yang bikin nggak terkesan itu karena ada keterangan. Kalau misalnya pertama pakai oli diesel terus suara mesin kasar, itu dibilang jangan jangan merasa itu efek yang buruk. Jadi suara kasar pada saat nyoba oli diesel katanya ya, oli Meditran dan Rimula dan macam-macam, itu jangan dianggap pertanda buruk. Itu katanya olinya sedang bekerja aditif ADPAC ya, tulisannya ADPACK. ADPAC-nya itu sedang mengaktifasi karena aditif yang lama itu istilahnya konflik lah ya, sehingga pertama-pertama itu kasar. Tapi ya kedua-kedua ya kasar juga, ketiga-tiga ya kasar juga, aneh lah ya. Nah, dari apa jenis? Dari situ penulis sudah merasa kok gini gitu loh. Karena penulis saat itu milih oli yang bagus atau yang jelek. Ya pertimbangannya antara yang suara mesin kasar atau suara mesin halus. Nggak ada istilah suara mesin kasar itu pertanda oli bagus, enggak. Kasar ya berarti olinya jelek, titik. Sampai sekarang penulis masih menganut cara tersebut. Cara yang sama juga penulis pakai ketika pakai Amsoil Signature yang penulis kritisi karena kok RPM rendah kasar ya. Ya masih ada bagusnya lah Amsoil Signature itu, karena kalau dipakai kencang masih bisa halus suara mesinnya, ono kebantu nih. Tapi ya itu RPM rendah kasar itu yang agak heran menulis dengan Amsoil Signature. Nah ini Meditran SX disebut kasar kayak gitu. Pada waktu itu masih belum terlalu populer ya. Sudah ada ya AHM Oil. Tapi yang jelas dibanding oli-oli lain disebut lebih kasar. Aneh lah di situ, aneh.
Ya mulai apa mulai dari pertama itu baca keterangannya kayak gitu, penulis males pakai Meditran. Saat itu juga nggak punya ide untuk coba-coba oli, karena ya nggak ngevlog. Pengen oli yang enak, ngapain oli yang jelek. Saat itu pilihannya cuma dua, Vacheron Techno 15W50 atau Mesran Super. Ada yang ngirimi contoh oli, ya penulis coba, tapi ya wis penulis seringnya Mesran Super. Dan impresinya apa? Suara mesin halus. Kalau suara mesin sudah kasar, penulis ganti olinya. Dan kebetulan motornya dalam keadaan bagus sehingga bisa lama. Apalagi penulis pakai minyak goreng juga. Saat itu pakai Tropical. Bisa sampai ya 6.000 Mesran Super campur minyak goreng nggak banyak, sekitar 10%. Penulis pakai sampai 6.000 km atau 5.000. Itu suara mesin masih halus loh ya. Tapi ya udahlah di situ. Sekarang setelah penulis mempelajari soal apa jenenge pengaruh bahan oli terhadap seal, nah penulis jadi makin menghindari lagi terhadap oli Meditran. Jadi mungkin sering ya penulis kalau kasih jawaban komentar atau nyebut-nyebut, penulis nyebut Mesran itu oli grup 1, oli dari bahan grup 1, sementara Meditran itu dari bahan grup 2. Vacheron Techno, Prima XP penulis juga anggap grup 2. Penulis dulu pernah nemu ya bahwa Pertamina itu produksi oli grup 2 di mana, di kilang mana gitu. Dan salah satu produk dari grup 2 itu adalah Meditran. Terus sayangnya nggak nemu lagi, jadi penulis nggak bisa pakai referensi itu, jadi nggak bisa membuktikan ini loh Meditran adalah oli grup 2. Jadi cuma percaya omongan tokan. Nah, oleh karena itu penulis coba meyakinkan pakai cara lain. Mengapa kok Meditran itu kemungkinan besar adalah grup 2 dan Mesran itu adalah grup 1? Satu, Mesran itu tersedia dalam kekentalan yang kental. Jadi ada 20W50, 20W40, SAE 50, SAE 40. Nah, ini merupakan ciri oli grup 1. Jadi oli grup 1 itu cocoknya adalah oli yang kental. Oli grup 1 kurang begitu cocok kalau diencerkan. Buat oli encer pakai grup 1 itu merupakan tantangan. Yang pernah penulis baca begitu. Nggak tahu kenapa, nggak bisa langsung encer menurut saya. Penulis nggak tahu, tapi katanya kayak gitu dari referensi. Maaf kalau penulis nggak kasih sumber ya, terus lali. Terus kalau oli grup 2, nah itu dia bisa lebih fleksibel lagi. Jadi dari oli grup 2 itu jadi ada 10W40, ada 10W30. Jadi bisa lebih encer oli grup 2. Aromatiknya berkurang, jadi olinya bisa lebih diencerkan. Setelah itu ada oli grup 3. Nah, oli grup 3 ini lebih fleksibel lagi. Dia bisa sampai encer sekali sampai 0W20 bisa.
0W16 bisa. Pengen yang ekstrim banget ya, sampai 60 pun bisa. Jadi kita tahu ada oli 10W50, 10W60, bahkan 0W60 ya. Yang 0W tapi belakangnya bisa sampai 60. Bisa seperti itu. Mengapa kok bisa seperti itu? Ini karena kalau bikinan kental oli itu gampang, karena sudah ada yang namanya polimer. Jadi dibuat olinya dari misalnya ya 0W20 gitu ya, ditambahi polimer misalnya 20% atau 30%. Nah, olinya akan bisa jadi 0W60 karena ketika panas itu setara dengan SAE60. Ketika dingin setara 0W, ketika panas setara SAE60. Nah, ini yang membuat oli grup 3 menarik, karena konsumen jadi merasa, wah olinya hebat, viscosity indeksnya sangat tinggi gitu ya. Padahal ya tergantung kebutuhan ya, karena yang namanya polimer itu punya kelemahan ya, sering penulis sebut juga ya, kalau dikocok-kocok bisa. Dari sisi sifat itu, oli Mediterranean itu sulit dikategorikan sebagai oli grup 1. Oli grup 1 biasanya kental dan nggak bisa encer, sementara oli Mediterranean itu ada yang encer juga, entah paling encernya berapa. Mediterranean nggak ada yang 5W40 ya, biasanya 10W40 gitu ya kalau nggak salah. Nah, ciri yang kedua, itu tadi ciri yang pertama. Ciri yang kedua adalah dari sisi harga. Oli dari bahan grup 1 itu lebih murah. Nah, oli dari bahan grup 2 harganya agak lebih mahal. Oli grup 3 harganya lebih mahal lagi. Ya tentu kalau impor juga beda ya. Misalnya kalau motul gitu ya, bisa aja yang motul skuter LE yang harganya 90.000 itu adalah oli grup 2. Bisa aja oli 5100 yang harganya hampir 200.000 itu adalah oli grup 2. Lebih mahalnya karena pakai ester, ditambahi aditif kayak manolester yang kalau seporsi adalah 30.000 gitu ya, mungkin pakai itu. Jadi anggapannya sama kayak beli enduro tambah manolester dijual seharga 200.000, kira-kira kayak gitulah kalau penulis menggambarkan oli motul ya, motul 5100. Motul bagus, kalau dibandingkan oli AHM Oil dan Yamalu bagus kok. Wes kok bahas itu. Yang jelas dari sisi harga Meseran itu pasti lebih murah. 0,8 liternya ada yang sampai 30.000, 1 liternya 34.000, penulis juga lihat ada. Misalnya B40 ya penulis pernah lihat yang 30 berapa, 38. Kalau harganya Mediterranean berapa? Harganya Mediterranean itu mirip-mirip harganya Enduro atau Prima XP. Jadi berapa? Cicit deh. 40, di atas 40.000 lah, 42, 45, 46 kayak gitu.
Itu wes. Nah, mengapa kok penulis bilang mesran itu lebih unggul? Kalau sesuai perkiraan penulis ya, bahannya grup 1, maka mesran ini punya sifat membuat sil mengembang. Membuat sil mengembang ini adalah unsur penting karena ya kalau kendaraan tua itu silnya sudah seringnya banyak dibuat kisut oleh oli full sintetik, oli yang grup 3, oli PAO itulah. Karena orang kalau motor baru, mobil baru, ya kendaraan baru, full sintetik gitu wes. Full sintetik yang terbaik, macam-macam wes kayak gitu. Nah, kalau sudah tua kendaraannya, olinya itu disarankan pakai oli high mileage. Oli high mileage itu didesain sehingga membuat seal itu bisa mengembang, nggak kisut lagi. Ya, penulis nggak tahu pakai resep apa, pakai campuran apa pabrikan itu sehingga oli high mileage mereka itu bisa kayak gitu. Tapi kan masalahnya di Indonesia ini nggak ada oli high mileage, nggak ada. Penulis cari oli high mileage itu cuma 1, 2 gitu toh. Misalnya kita cari oli high mileage di Tokopedia atau Shopee nggak nemu, tapi nemunya mungkin di Bukalapak atau di Blibli atau di Lazada kayak gitu ya. Jadi oli high mileage kita nggak ada, ya kita harus cari alternatifnya. Alternatif yang tersedia apa? Mesran wis. Dan mesrannya cuma ada 2, mesran B40 dan 20W50. Mungkin masih ada yang nemu mesran SAE 40 ya. Penulis cuma juga pernah lihat model tong ya. Jadi model drum-druman itu masih ada. Entah bisa beli atau enggak, penulis belum coba. Nanti suatu saat coba belilah mesran SAE 40. Soalnya mesran SAE 40 itu TBN-nya rendah ya, 4 ya. Nanti lah coba penulis beli ya. Yang jelas dengan pakai mesran kita akan membuat seal lebih aman. Jadi misalnya ya yang punya kendaraan yang olinya sudah mulai merembes, terutama mobil ya motor juga ada, itu berarti sudah waktunya kendaraannya pakai oli grup 1, oli mesran super atau mesran B40. Nah, penulis juga nyarankan juga pakai campuran minyak goreng. Campuran minyak goreng ini akan membantu membuat kerak-kerak pada oli itu hilang. Ya, penulis pernah tunjukkan kan dalamannya dalamannya mobilnya penulis yang Ayla, ganti oli cuma sekali itu kepake, umurnya mungkin hampir 20.000 km, tapi putih sekali kan dalamannya, putih sekali, nggak ada kuning-kuningnya ya, bersih sekali. Nah itu kan penulis pakai minyak goreng juga ya, dengan kombinasi Fastron Techno 15W50 ya, oli yang katanya terlalu kental kalau untuk mobil ya sekelas Ayla 3 silinder itu.
Di buku manual emang nyuruhnya 10W40, yang versi sekarang malah nyuruhnya 0W20. Wis, tapi nyatanya mobil penulis masih tetap kencang tuh ya. Ada beratnya tapi ya kencang sean. Nah, minyak goreng ini punya sifat yang agak buat silky smooth. Ya kira-kira setara grup 2 lah. Nah, kalau setara grup 2 ini maka ya kalau pingin apa lebih aman terhadap seal ya kombinasinya adalah oli grup 1. Kalau butuh yang SA40 maka ya campurannya adalah mesran B40 aja. Jadi karena olinya kekentalan 40 maka setelah dicampur minyak goreng bisa aja jadi mendekati SAE 30. Intinya kalau misalnya ya motor atau mobilnya sudah tua, itu jangan meditran lagi, kurang apa namanya, kurang ke bawah. Cocoknya pakai mesran. Karena apa? Karena mesran itu membuat seal mengembang. Kalau pakai meditran masih grup 2, sealnya masih kisut. Oh iya, suara mesin kasar di RPM rendah itu juga ciri bahwa meditran itu termasuk grup 2. Ya kayak sekarang lah. Ya sekarang. Atau sebelumnya juga kan suara RPM rendahnya Amsoil itu kasar ya. Itu penulis jadi berasumsi, wah bener ini oli PAU, bener oli grup 3. Karena apa? Ya karena suara mesin yang kasar itu. Kan kalau apa grupnya makin tinggi, level olinya makin tinggi, itu makin nggak licin ya. Jadi kalau di RPM rendah suaranya kasar. Nah, grup 2 jadi lebih halus. Jadi ketika pun nulis pakai Delta Loop Adventure ya, terus sekarang ini pakai apa Valvoline Cam, nah, suaranya kan lebih halus daripada Amsoil tapi masih lebih kasar daripada yang lain ya. Nah itu penulis anggap grup 2. Nah pakai mesran super itu halus kan suara RPM rendah. Nah itu grup 1. Tapi kalau mesran itu grup 1 tanpa ZDDP ya. Yang penulis agak ragu-ragu itu Prima XP yang 20W50. Kalau enduro rasanya sudah grup 2 ya, soalnya lebih kasar RPM rendahnya. Yang Prima XP agak ragu-ragu. 20W50 nya kan halus RPM rendah, tapi ya itu juga dikejar cepat rusak share stability-nya. Jadi Prima XP dibanding Mesran Super itu ada gap dari sisi share stability. Ya nggak tahu lah ya, mungkin Prima XP itu oli grup 2 ya, mungkin ya, soalnya dari sisi harga segitu. Nah wes, balik lagi, yang penting intinya kalau kendaraannya sudah mulai rembes ya, umur kendaraan udah lebih dari 100.000 km, lebih baik pakai mesran ya, biar nggak bocor. Udah begitu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.